Yo, what's up guys, kembali lagi bersama gue di Brocoli Gaming. Dan pada kesempatan kali ini gue bakalan nge-share tutorial bagaimana cara menggunakan warrior di game Darkness Rises ya guys ya. Dan sebelum ganti videonya, gue mengucapkan thank you buat bos pulsa ya, bos slot, bos Bain. Kita sudah meminjamkan caranya untuk digunakan sebagai aktor utama kita ya di konten pada kesempatan kali ini. Dan tidak juga lupa buat maper-maper semua, terima kasih karena sudah mendukung Brocoli Gaming. Dan kita bakalan menuju 1000 subscriber guys ya. Jangan lupa di share. Dan kalau misalkan punya akun Google ada 1000 biji sih boleh sih ya, di subscribein aja daripada nganggur ya. Oke, dan daripada berlama-lama kita langsung aja ke inti videonya ya guys ya. Oke guys, kemarin kan kita sudah membahas tuntas ya seputar assassin ketika kita bermain PvE guys ya. Itu dalam konteks newbie, dan kita juga bakalan membahas warrior dalam konteks newbie ya guys ya. Dan kita di sini menggunakan caranya bos pulsa ya. Ini BN Humaira ya, CP-nya 98 juta, ini CP global namanya. Untuk CP realnya ini di kisaran 94 juta. Ada yang nanya, "Bang, kenapa sih CP teman-teman lu ataupun subscriber lu banyak yang gede?" Ya karena mereka farming ya gitu ya. Ya, menjadi konten kreator kadang-kadang ya suka kesalip gitu ya sama penonton ya, udahlah gak apa-apa ya. Jadi gue senang gitu kalau misalkan penonton gue nonton gue dan ada dari mereka yang menjadi top player ya, gue senang gitu ya. Gue ucapkan selamat untuk para teman-teman yang sudah menempuh hidup baru anjay. Oke, dan langsung aja kita ke pembahasannya guys ya. Nah, di sini kalau misalkan lu menggunakan warrior guys ya, seperti biasa kita bakalan membahas dari segi semuanya, dari skill, pet, magic set dan yang lain-lain guys ya. Nah, untuk equipment sebenarnya sama saja ya guys ya, sama saja seperti assassin yang kemarin yang sudah kita bahas, yaitu adalah 3 PvE dan 2 PvP. 2 PvP seperti ini. Untuk bonus setnya kita mendapatkan HP PvE meningkat, lalu juga kita dapat tingkat crit PvE meningkat, dan juga kita mendapatkan tingkat crit netral ya, yang bisa digunakan di PvE PvP. Nah, untuk set seperti ini mapren-maprenku semua ini biasanya digunakan untuk para newbie ya guys ya. Dan seperti biasa ini set bisa digunakan untuk adventure, clear gold, terus dungeon emas, terus lo bisa 2 dungeon, raid dan yang lain-lain. Dan teman-teman semua, gue mau nanyain ke teman-teman semua nih, next konten lu mau gua bahas apa? Gua bahas simbol kah, atau gua bahas tutorial cara menggunakan karakter yang lainnya? Ya, langsung aja ditulis di kolom komentar guys ya. Nah, untuk equipmentnya seperti itu mapren-mapren semua. Dan untuk kostumnya sama saja ya teman-teman semua. Kalian bisa menggunakan kostum PvE ya mapren-mapren semua. Yang penting S++ maprenku ya, bestiku ya. Contohnya seperti ini. Pedang kesatria ini PvE ya guys ya. Dan untuk yang lain-lainnya terserah ya. Kalau misalkan punya clear ya monggo gitu. Tapi kayak rada aneh sih kalau misalkan newbie udah full set clear masih aneh banget sih guys ya. Nah, ini kurang lebih jadinya seperti ini bestiku untuk untuk kostumnya ya guys ya. Dan untuk sayapnya seperti biasa kalian bebas menggunakan sayap apapun. Ya kalau misalkan minta rekomendasi dari gua ya gunakan sajalah sayap kupu-kupu ya guys ya. Itu lumayan berguna untuk PvE newbie ya guys ya, karena untuk bonus setnya itu menambahkan kalau gak salah tingkat crit atau apa gitu, damage crit PvE gitu, gue lupa gitu ya. Lalu untuk selanjutnya kita bakalan membahas untuk segi magic setnya. Nah, untuk magic set ini sebenarnya untuk para newbie ya, yang penting ada ya guys ya, yang penting segi 6. Misalkan nih lu punyanya D segi 6 ya, lu pakai aja gitu. Jadi kalau misalkan lu masih CP-nya masih kecil ya udahlah gitu ya, pakai seadanya aja. Kalau misalkan udah mood buat farming, lu udah mood buat naikin CP lu boleh ya naikin tipis-tipis. Jadi jangan pernah terbebani oleh dunia game. Ya, fokus dengan di lab kalian guys ya. Nah, jadi kalian gunakan saja magic set segi 6 ya guys ya. Ini nggak tahu segi berapa sih, segi 6 kayaknya. Ya ini segi 6 ya guys ya. Ini matematika gua remedial parah anjay. Oke, jadi seperti itu. Nah, lalu untuk simbolnya sama saja ya guys ya. Simbolnya kalian bisa pakai yang ini, ataupun kalian juga bisa ganti menggunakan yang ini. Nah, itu bebas aja. Jadi tergantung kalian. Kalau misalkan kalian pengennya dapat Zira Super ya udah pakai yang kanan. Ya. Kalau misalkan kalian pengen yang dapatnya yang tingkat crit, itu pakai yang kiri. Jadi untuk simbol sangat amat fleksibel ya guys ya. Cuman untuk yang merah ini mutlak ya, jangan pernah diganti kalau misalkan untuk PvE. Karena untuk PvE sendiri ini
rune yang sangat amat direkomendasikan oleh Bang Brocoli karena ini menaikkan damage kerusakan dan juga menaikkan tingkat crit ya guys ya. Jadi gunakan sebijak mungkin ya guys ya untuk simbol-simbol yang merah ini karena banyak damage yang masuk itu kurang lebihnya ada juga yang dari simbol ya guys ya. Jadi teman-teman semua untuk simbol yang yang merah ini pakai yang gini aja ya guys ya. Dan kalau misalkan ada yang nanya, Bang lu napasnya kok terengah-engah, ya gua habis berak ya guys ya. Oke, kita lanjut ke pet ya. Untuk pet sendiri lu bebas pakai apa saja. Untuk newbie sendiri ya bebas, lu mau pakai attack meningkat, tingkat crit, yang penting lu minimal punya pet dan itu sifatnya sifat attack ya guys ya. Jadi seperti itu mapren-maprenku. Nah ini untuk pet sendiri gua mau ngasih tahu untuk newbie lu bisa bikin 2 pet bahkan 3 pet supaya lu bisa explore lagi untuk sifat-sifat petnya ya guys ya. Jadi seperti itu. Nah lu bebas, lu mau pakai pendek, attack meningkat ya itu mah terserah lu ya guys ya. Jadi seperti itu. Nah lalu untuk di skill sendiri mapren-maprenku, kalian bisa menggunakan skill yang seperti ini ya guys ya. Nah untuk skill yang seperti ini, kenapa menggunakan skill yang seperti ini? Pertama, di game Darkness Rises itu wajib yang namanya kalian punya skill yang ngedash supaya kalian bisa maju dan juga bisa sekalian ngehit juga, memberikan damage juga. Nah itu berada di skill yang ini, tekaman brutal. Ini skillnya warrior, ini maju ke depan melesat ya, menusuk-nusuk. Lalu skill kombonya ini amukan beracun itu kayak nusuk-nusuk 1000 bayangan gitu ya. Jadi pedang itu bakalan disodok-sodok secara cepat ya mapren-mapren semua. Nah lalu untuk yang kedua kita menggunakan yang namanya tebasan sabit ya guys ya. Nah ini tebasan sabit meskipun animasinya sangat amat sedikit, tetapi ini damage-nya gede dan juga sakit banget ya guys ya. Dan sebenarnya yang tombak kilat sih ini yang sakitnya guys ya, yang ininya nggak terlalu sih ya. Nah ini yang ininya benar-benar sakit seriusan, meskipun di sini kerusakannya cuma 428, tapi ini skill sakit banget seriusan. Jadi lo bisa pakai skill yang ini ya guys ya. Ini skill yang sangat amat aman. Lalu kalian juga bisa menggunakan yang namanya aura pedang penembus. Ini skillnya bisa dipakai buat nge-stun musuh ya guys ya. Ini juga sakit. Dan juga kalian bisa mendapatkan aura pedang es ya. Ini damage elemental masuknya ya guys ya. Jadi kalau misalkan lo udah ngehit musuh dan itu musuh lu itu elemennya api, ini bakalan gabes banget sih ini ya. Jadi teman-teman semua, untuk aura pedang es ini sangat amat berguna ya, dan kebanyakan warrior biasanya menggunakan skill yang ini untuk bermain PvE ya guys ya. Lalu yang terakhir kalian bisa menggunakan pedang penyayat. Kalau yang ini sih kalian boleh ganti ya, bebas lah. Kalian boleh ganti pakai yang ini atau yang ini gitu ya. Cuman kalau gue pribadi di akun gue pun yang di Akuma itu gue makainya yang ini ya. Karena pedang penyayat ini animasinya itu ada 3 shockwave, lalu dilanjut dengan kalian nusuk secara cepat gitu ya. Jadi langsung set gitu ya, set gitu ya. Nah jadi seperti itu mapren semua. Lalu untuk PvE, kalau misalkan rekomendasi skill kalian boleh pakai yang mana aja. Ini ultimate ya guys ya. Kalian bebas gunain seperti yang kalian gunakan saja untuk yang ultimate-nya. Lalu untuk kebangkitan karakter seperti biasa sama saja seperti ini ya, seperti yang gua katakan kemarin. Atau enggak kalau misalkan lu newbie nih, katakan lu newbie ya, lu baru punya 7 lah gitu ya, katakanlah baru punya 7 gitu. Lu bisa pakai haus darah sama kegilaan ya guys ya. Ini kegilaan sama haus darah ini sudah mencakup damage dan juga HP regen. Jadi udah aman banget mapren semua ya. Jadi kalian tidak perlu panik, tidak perlu risau. Pokoknya mah sistemnya santuy bet santuy similik kita ya guys ya. Dan ya kita langsung saja untuk mendemokan bagaimana caranya menggunakan ya si warrior ini di game Darkness Rises ya. Ini istilahnya tutorial untuk yang newbie lah ya. Nah ini di sini kalian langsung aja maju ya, langsung aja maju. Nah ini langsung aja maju ya guys ya. Nah fungsi dari skill yang ngedes itu kalian bisa langsung set jebret. Nah itu jadi seperti itu ya guys ya, meskipun itu gagal tadi seperti itu. Dan lu bisa langsung tusuk-tusuk dan lu juga bisa langsung ngedamage ya guys ya. Jadi skillnya sangat amat apa ya istilahnya itu, skillnya sangat amat fleksibel ya guys ya. Jadi lu bisa ngedes kalian ngasih damage juga set. Nah ini langsung digituin aja meskipun gagal lagi ya guys ya, entah kenapa. Dan menurut gua pakai warrior itu tricky ya guys ya, karena ketika lu pencet yang tadi, yang awakening yang tadi itu
Aduh, itu yang tadi itu ya, itu rada sulit ya guys ya ketika lu mencet yang awakening skillnya itu, karena lu rawan kena stun, lu rawan kena knockback, knock up ya. Jadi lu gunakan ketika musuh sedang lengah ya guys ya. Jadi jangan asal pencet ataupun gunakan ya, karena damage-nya itu sangat amat gabes. Bisa kalian lihat tadi kita dapat 343 juta ma friendku ya. Jadi seperti itu. Dan oke guys, sepertinya cukup saja dulu ya untuk konten apa ini ya namanya, konten menggunakan warrior secara bijak ya. Dan kalau misalkan suaranya seperti orang pengen modal ya, sebenarnya saya sudah modal, tetapi ini masih ada gangguan sedikit. Dan ya makasih banget ya buat teman-teman semua yang udah nontonin gue dari awal sampai akhir. Like video ini jika kalian suka, dislike jika kalian tidak suka, subscribe untuk mendapatkan notifikasi dari Brocoli Gaming. Dan kalau misalkan ada rekomendasi konten ya ataupun tutorial tips and trick, langsung aja ditulis di kolom komentar. Dan ya, gue Adit dari Brocoli Gaming signing out. Bye bye guys.